Mas Irwan nelfon yang bersangkutan, nelfon Iya. tersangkanya ini. Nelfon. Terus dikasih video. Ya diiming-imingi kerjaan tentang video kerja itu. Terus dijanjikan nanti kalau Kerja apa di sana katanya? kerja di apa minuman, ngepaking minuman kayak Sprite, Fanta gitu ya. Perusahaan minuman, oke, terus? Ya. Terus dijanjikan nanti kalau masuk Hongkong difasilitasi rumah sebulan sama makan minum sebulan. Setelah itu kita bayar sendiri. Hmm. Hmm. Terus lanjut, dia ditulis. Terus ternyata nyampe Hongkong udah seminggu lebih. Setiap Sekarang ini sudah seminggu lebih. ya seminggu lebih. Itu seminggu lebih itu sempat ditawarin pekerjaan, ya tak balas oke, ya siap. Terus pada akhirnya tak tunggu sampai sore. Sampai Hongkong sudah ketemu yang bersangkutan? Sudah Bapak. Sudah ketemu tersangka ini sampai Hongkong? Sudah. Sudah. Iya. Terus? Terus nyampe Hongkong itu ketemu. Ada dokumen sama sekali. Ke Hongkong itu nggak ada dokumen sama sekali, hanya paspor. Iya, hanya paspor. Visa nggak ada. Nggak ada, hanya paspor. Izin kerja nggak ada juga. Nggak ada. Oke, terus? Terus nyampe Hongkong itu pernah ditawarin kerjaan, terus tak bales ya oke kami siap. Ternyata tak tunggu sampai sore nggak ada balasan lagi. Terus sampai seminggu lebih ini nggak ada kepastian. Terus seminggu di sana? Iya lebih, seminggu lebih. Aku masuk Hongkong itu tanggal 11. Masuk Hongkong tanggal 11 sampai sekarang ini tak tunggu kerjaan kok nggak ada kabar. Terus akhirnya aku tadi mencoba menghubungi beliau. Tadi pagi sempat mau nyari kosan, cuman nggak tahu. Terus akhirnya aku menghubungi beliau itu. Apa yang bikin Mas Agus itu yakin soal omongan itu? Ya sebelum berangkat maksudnya. Sebelum berangkat kan ditawarin kerjaan, ya saya yakin aja Bapak. Soalnya saya juga sudah ada mengirimkan uang sebesar tertentu ke yang bersangkutan. Sudah ada witansinya, juga ada bukti pengirimannya. Berapa? Sudah ada 19 juta. 19 juta. Si Mas Irwannya juga sama. Ini Irwannya namanya itu dia. Kalau Irwan 24 Bapak. Oh beda-beda. Iya. Oke, terus? Terus tadi pagi aku mencoba diskusi dengan beliau, tak hubungi nggak diangkat. Terus akhirnya pesan singkat, terus dia balas katanya mau kerja, nanti masalah rumah nanti tak beresin. Terus akhirnya tak balas lagi, aku mau ngomong biar kita real, nggak ada masalah. Terus akhirnya katanya dia sibuk, katanya dia kerja. Perwakilan mana Bapak? Perwakilan di Hongkong, KJRI. Belum. Oke, terus? Terus saya tadi mencoba diskusi, mau minta dipulangkan saja ke Indonesia. Cuman dia ngomong, kamu pulangnya kapan? Nanti tak belikan tiket. Terus akunya ya nggak mau Bapak, soalnya gini. Udah bayar rumah? Iya, maksudnya aku kan udah booking tiket mau pulang nanti. Terus dianya minta itu, kamu pulangnya kapan, tak pesenin tiket. Terus sisanya nanti sebelum kamu masuk pesawat tak beresin gitu. Tapi aku nggak setuju. Gitu. Terus sempet tadi ditawarin, bentar Bapak ya. Sempet tadi kayak semacam diancam gitu loh. Sampean tak laporin imigrasi atas 2 paspor kalian mau pulang ke Indonesia. Dan sekarang tinggal di mana, biar imigrasi yang jemput. Terus kabari saja kapan tanggal tiketnya. Itu Bapak. Ya. Gini aja Mas Agus. Ya.
kalau saran saya Ya, sebetulnya karena ini baru ya sebagai pimpinan LPSK, ya, kan kalau memang mau membutuhkan perlindungan, pertama koordinasi dulu sama KJRI karena kan wilayah hukumnya ada di Hong Kong ini, ya kan? iya Bapak. Di Hong Kong yang punya otoritas pemerintah kan KJRI. Iya. Nah, buat aja permohonan perlindungan Iya. KJRI Iya. yang seperti yang tadi Mas aku ceritakan ke saya gitu. Iya, oke Bapak. Gitu. Terus yang kedua, buatkan laporan ke polisi Hong Kong. berarti wilayah hukumnya berarti ya. Betul, Iya. Bapak. Langsung aja ke LPSK juga nggak apa, berarti kepada yang terhormat pimpinan LPSK gitu, Iya. lembaga perlindungan saksi dan korban gitu. Iya. Nah, nanti Mas Agus sampaikan aja permohonan perlindungannya dalam bentuk apa gitu. Iya Bapak. Ya, Karena ini saya kan belum ada pembuktian aspek pidananya, Iya. ya kan? Nah, kami hanya bisa membantu selama misalnya KJRI memerintahkan adanya perlindungan yang harus disampaikan ke LPSK untuk Mas Agus gitu misalnya. Iya. Itu. Nah, kalau saran saya buat surat yang kronologis tadi itu kepada LPSK 1, kepada KJRI 1 gitu. Iya. Sementara itu ya Mas Agus yang bisa saya sampaikan ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak. siap, Bapak. Kita ada jalan keluar yang baik. Siap, Bapak. Gimana Mas Yuni? Siap, Bapak. Karena ini korbannya sudah banyak dan mereka tuh selalu bilang bahwa mereka tidak akan tertangkap karena mereka adalah kaburan dari majikan di Hong Kong. Jadi status mereka adalah kaburan, Bapak. Jadi saya sangat khawatir sekali karena ini bukan satu saja Ini pelaku. hanya mewakili sekian banyak korban lah kira-kira Betul, gitu. betul Bapak. Jadi dia itu menyebarkan tentang job stay out yang dimana di Hong Kong, dilarang Bapak. Jadi apa itu Apa- job stay out itu tidak beli majikan Bapak. Jadi tidak perlu bekerja di rumah majikan tapi bisa tinggal di Hong Kong. Padahal itu hukumannya sangat berat sekali. Oh, apa Dan namanya? Ini kan job stay out Bapak. job take out ya? Stay out itu namanya kerja tapi tidur di luar Bapak. Oh gitu. Betul. Dan Oke. dia dengan upah yang sangat besar sekali, 30 sampai 40 ribu. Benar Bapak? Upah itu real. Bukan, anak yang mencari pekerjaan itu harus bayar dia sebesar 30 sampai 40 ribu Hong Kong dolar. Iya. Saya pikir gajinya dia Tidak Bapak, tidak. Dan sebesar kalau di Indonesia 80 juta atau 60 juta. Astaga. Iya. Dan ini sudah ada korbannya juga yang dijanjikan job beli visa majikan. Jadi nggak perlu kerja di rumah Beli visa majikan. majikan. Betul. Nggak perlu kerja di rumah majikan, mereka bisa cuci piring di luar dengan gaji-gaji tertentu. Padahal itu bahaya Itu sekali. nggak boleh ya? Nggak boleh Bapak. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Aturan hukum di Hong Kong nggak memperbolehkan itu Tidak ya? boleh. Itu melanggar. Ini sindikat ya? Maksudnya bukan hanya yang beroperasi, bukan hanya dia, Pak. Saya rasa bukan dia satu orang Bapak. Karena sudah menyebar di media sosial di mana-mana. Oke. Miss Yuni, ini saya ini kan masih baru ya. Siap, Bapak. Saya mohon maaf nggak bisa memberikan solusi maksimal. Siap Bapak. Hari Senin besok itu kan setiap Senin ada sidang mahkamah pimpinan. Nanti saya akan sampaikan Siap Bapak. jenis model kejahatan seperti ini bagaimana solusinya gitu. Siap Bapak. Kan ini kan lokusnya ada di luar negeri ya. Betul Bapak, dan banyak Bapak. Nah ini ya dan banyak pasti ya. Siap, Gitu. Nah siap. nanti apapun itu nanti saya akan sampaikan ke Miss Yuni ya. Siap Bapak, Nah, siap. pertama saya mohon maaf nggak bisa memberikan solusi yang cukup baik mungkin. Kami didengar, Saya kami secara pribadi nih Pak didengar kan jenengan ditunjuk langsung oleh Presiden, sudah kebanggaan bagi kami bisa menyampaikan Siap. kerisauan dan kegundahan kami, ketakutan kami Bapak. Ini respon yang sangat baik di awal dan saya harap Bapak sebagai pimpinan baru bisa membuat kami lebih mempercayai pemerintah dengan adanya perlindungan-perlindungan yang ada Bapak. Ya, insya Allah ya. Siap, terima kasih Bapak. Sampaikan aja salam saya ke teman-teman di sana. Nanti insya Allah saya akan sampaikan
persoalan ini nanti di sidang Mahkamah Pimpinan ya. Siap Bapak, siap. Saya minta maaf kalau belum bisa memberikan solusi yang cukup konkret itu. Siap Bapak, siap. Ya kita gitu ya, Miss Yuni ya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak responnya. Terima Salam kasih. buat teman-teman semua ya. Siap Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Selamat Ya. sore. Dan beliau adalah ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi pertama kali ya kita didengarkan ya. Ketua BP2. Bukan, itu bukan ketua BP2. LPSK baru ditunjuk 10 hari yang lalu. Jadi mereka ditunjuk langsung oleh Presiden yang menangani tentang TPPO. Jadi siapapun yang diancam, siapapun saksi yang diancam, semuanya itu masuk di mereka. Bahkan mereka ada tempat buat kalian yang terancam. Dalam hal apapun, diancam apapun, termasuk di Indonesia ya. Kalau kalian jadi korban apapun, keluarga kalian mau dibunuh atau disakiti di apapun, kalian boleh cari beliau. Jadi ini adalah orang yang ditunjuk oleh kepresidenan langsung oleh Pak Jokowi. Jadi buat mereka yang TPPO saat ini, kita nggak bercanda gitu loh. Presiden itu benar-benar menunjuk. Nah, seperti yang dikatakan tadi, sekarang KJRI sudah tutup nih. Kalian ingat-ingat bahwa kalian sudah laporan pada, ingat-ingat ya, saya sebut namanya ya, pada Pak Wawan Farudin, Ketua LPSK di Jakarta. Kalian sudah laporan tentang tindak pidana ini. Jadi besar rekam Mas, mesti ya rekam aku ya. Jadi kamu laporan sama KJRI, menulis kronologinya. Biasanya di KJRI kan ono kertas tulis ngono kuwi, tahu kan? Dibawa mereka besok untuk menulis kronologinya. Setelah itu kalian foto jebret-jebret, kasihkan ke saya laporan pada beliau. Jadi biar surat itu sudah masuk. Dan waktu datang ke KJRI, Bu, saya korbannya tadi itu, nama aslinya, siapa nama aslinya? Sinta Larasati. Boy, sitoke sampiran, sitoke Larasakti. Apa? Saya bisa ungkapkan. Oke, ungkapkan. Gini, kan si pacar saya kan. Gak krungu aku. Rodok majone lah nek dinglik to lho, Ndek. Nek. Dia dengernya gimana? Hah? Nanti dia dengernya gimana? Masih ganti, Dok. Bentar. Kenapa? Gini, pacar saya kan ngasih saran segini. Seandainya bisa nggak, ini kan udah naik ke sampean kan? Betul. Bisa nggak ini naik ke Interpol sini, Interpol kepolisian? Apa? Bahwasanya dia itu pengennya dia jerah. Di sini jangan berkeliaran lagi, jangan ada korban lagi, gitu. Siap. Nah, jadi kan dia menyarankan gini, kita punya Interpol Hong Kong, ya kan? Otomatis katanya bilang Interpol Hong Kong sama Interpol lokal itu pasti bekerja sama. Nah, jadi ini harus naik ke KJRI, ya kan? Naik ke KJRI, terus Sebentar. Koko ah. Kok ya le asa yang yukin ha mami kesi ah. 未啊，等你覆啊。 Oh, mami kesi 都可以見到asa啊，係咪啊？係啊。 OK，好啊，OK，唔該晒。 Oke. nah si pacar saya ini dia sanggup mendampingi mas-masnya ke KJRI buat lapor. Oke, siap. Jadi, oke. Jadi memang mereka menjanjikan tentang job-job yang nggak jelas ya. Karena biar jerah gitu loh, Miss. Di sini jangan berkeliaran lagi gitu. Oke. Apalagi dengan statusnya dia yang OS gitu kan. Kan salah juga gitu. Ini dia telepon lagi. Siapa yang telepon? Si pacar saya. Oh, pacarmu. Yuk kan ngomong lo di speak up langsung aja. Oh gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya malah saya seneng ini mau speak up. Tapi Saman bisa langsung bicara sama Miss Yuni. Tapi live loh. Oh tapi ini live loh, nggak apa-apa. Nggak mau dia kalau di live. Oh, kalau di live nggak mau? Oke, nggak apa-apa. Soalnya saya mau laporan sama madam gitu loh. Kalau saya nggak ada masukan kan saya nggak tahu juga. Iya. Apakah yakin? Iya. Ini saya langsung tahu kan namanya. Iya. Iya. Soalnya ini kan langsung live gitu. Kalau Miss Yuni dengar langsung pendapat sampean, dia malah senang hati gitu. Betul. Enggak video call, cuma suara sampean. Suara toh, aku ora butuh. Kok kalau kamu ganteng tertarik aku. Aku soalnya gampang mumet lero wong ganteng. Speaker langsung aja. Sampean ngomong ya. Halo. Halo? Oke, Mas. Oh iya, jungkel.
Mas, saya ucapkan terima kasih karena sampean mau speak up. Nah, apa sih yang dalam unek-unek sampean tentang Mbak Sinta ini? Oh, ini sebelumnya salam kenal gitu. Iya, salam kenal, salam kenal. Iya, iya. Papi ya? Iya. Oh, oke, Papi, gimana Pi? Begini, apa namanya? Sebetulnya yang saya pedulikan bukan tentang soal si Retno-nya, bukan tentang soal adik yang dari Makau-nya gitu. Tapi saya mau menayangkan bahwa sebenarnya penipuan-penipuan di Hong Kong ini oleh orang-orang Indonesia kita sendiri terhadap orang Indonesia kita sendiri juga itu kan sudah sangat lama sekali. Betul. Gitu. Jadi saya mohon kalau memang ada bukti transaksi dan oknumnya masih kita bisa dapatkan di seputaran Hong Kong ini, mumpung bisa kita mumpung ada waktu itu sebelum semua anak-anak yang tujuannya merantau secara baik dan ujung-ujungnya kayak istilah sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Karena selama ini kan yang saya dalami gitu, mereka pinjam uang dari bank, tujuan ke rantau sampai 40 juta pinjam dari bank, sampai di Hong Kongnya itu ditipu lagi sama oknum kita sendiri juga. Itu maksud saya supaya tidak terjadi banyak lagi seperti ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita dapatkan oknumnya itu, mending langsung kita lapor ke KJRI dan langsung ke kepolisian aja, supaya teman-teman penipuan yang lainnya nanti akan ada efek jerah, Bu. Saya pikir begitu. Saya juga berpikir seperti itu, seperti 3-4 tahun yang lalu. Tapi saya tidak pernah mendapatkan korban yang berani speak up. Mereka cuma berani ngomong sama saya, tapi saat saya bawa ke KJRI, saat saya bawa ke kantor polisi, mereka nggak berani speak up. Nah, ini masalahnya orang kita sendiri tuh tidak mau buka. Jadi kasus ini time to tank tuh. Oke, sekarang begini Mbak Yuni, mungkin kalau misalnya kita bawa ke departemen terkait, kalau misalnya kita ke KJRI, terus konsultasi sama Interpol, mungkin Interpol sama polisi lokal, tetapi dengan catatan kita harus punya meeting pribadi dulu sama korban ini, bahwa berani nggak speak up. Karena Betul. kita pun tanpa mereka bicara sebagai korban pun kita berani pun kita kayak Nggak ada gunanya. kita sudah rela berkorban waktu tidak mendapat apa-apa, tetapi merekanya tutup mulut. Kita harus punya ganti pribadi bahwa berani nggak bicara kayak gitu. Ya, dan seperti yang saya katakan bahwa kita speak up, ayo speak up dengan jelas. Jadi kita biar menjadi attention pemerintah. Jadi saya mau udah nantang beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kehadiran papiku sayang bisa saling membantu satu sama lain itu baik gitu loh. Biar kita itu punya efek jerah terhadap mereka yang memanfaatkan kebodohan kita, kepolosan kita, ketidaktahuan kita tentang peraturan. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang Papi katakan. Iya, yang Mbak Yuni. Mungkin Mbak Yuni yang belum tahu bahwa selama ini kan sistemnya kayak gini. Mereka datangkan orang dari Makau, datang ke Hong Kong, digantikan pekerjaan. Oh, gimana maksudnya Papi? Kok dari Makau? Bukan dari Makau, dari Indonesia, dia salah. Itu konsepnya penipu itu kan gini Mbak, gitu. Yang dari Makau. Orang-orang yang datang dari Makau, Makau atau Indonesia, Papi? iya, dari ada yang dari Makau Mbak, banyak yang dari Makau juga. Macam mana bisa terbang ke Makau, Papi? Ya, Bagaimana dia dari Indonesia ke Makau gitu? begini dari Indonesia datang ke Makau dulu gitu. Ya, terus? Sudah tertipu di Makau, terus sama penipu Hong Kongnya juga. Penipu ini berkerombolan, mungkin sampai 500-an orang mereka. Kayak itu seolah-olah bekerja sama penipu Hong Kong dan penipu Makau. Ini saya baru dengar ini penipu Hong Kong, penipu Makau berteman. Ya, penipu Hong Kong sudah bekerja sama dengan penipu Makau. Oke, terus? Jadi seolah-olah ketika mereka store uang di Makau, kayak misalnya dijanjikan pekerjaan di Makau, mereka sudah storekan 15.000 Hong Kong dolar misalkan. Iya. Terus setelah itu tidak sukses. Oke. Nah, ditawari lagi sama penipu Hong Kong. Kalau misalnya di mana? Kalau misalnya di Makau nggak dapat kerja, di Hong Kong ada.
Nah, dobel-dobel dong. Bayar lagi di Hongkong, mampus lagi. Gitu. Wah, ini Oleh pertama saya oknum-oknum dengar yang ini. tidak tanggung jawab ini. Oke, ini pertama saya dengar ini. Kalau penipuan Hongkong dan Mako kerjasama. Saya tidak menyatakan bahwa itu 100% benar karena itu selalu ada hubungannya, Mbak. Dari ada waktu itu saya dapat info dari teman itu bagaimana dapat munculnya nomor baru itu mereka mengatakan bahwa Mas butuh pekerjaan nggak? Ini di Hongkong kayak gitu. Posisi dia lagi nunggu pekerjaan di Makau. Bagaimana dia dapat nomor dari korban ini? Otomatis kan beredarnya seperti itu supaya alihkan isu bahwa di Makau jangan terlalu diharapkan karena di Hongkong ada pekerjaan. Ternyata setelah di Hongkong sama saja. Sedih sekali sebenarnya. Maka dari yang saya katakan nih korbannya Mas Agus dan Mas Irwan tergantung dari mereka. Mbak Yuni ini yang baru angkat bicara dan dekat dengan datang ke Mbak Yuni ini baru 2-3 ini. Sebelumnya itu aku sudah pernah mengenal sekitar belasan yang penipuan job dan pada akhirnya sampai pulau balik Hongkong Makau 3 kali habis 60 juta 80 juta belum lagi yang lainnya itu lalu kemudian balik ke Indonesia tidak dapat apa-apa. Coba bayangkan. Wow. Sampai segitunya? Ini yang tapi ada Mbak, kalau orangnya sudah ada di Indonesia, ada yang sudah balik gitu, ada 6-7 saya hitung sekitar sampai 10-an gitu Bu, karena mereka ini tidak berani speak up karena tugasnya senjata kuatnya bagian penipu ini begini, dijanjikan pekerjaannya di delay kayak misalnya berangkat dari Indonesia atau Makau tanggal 1 gitu kan, otomatis visa mereka kan 30 hari gitu kan, visa turis. Terus setelah 30 hari mereka ancam balik dari penipunya ini, kamu mau dilaporkan ke polisi karena kamu status OS atau uangmu dihanguskan, ayo coba. Sebentar Mas, sebentar Papi sebentar. Teman-teman, Papi ini bukan sindikat. Papi ini posisi ada di Hongkong. Kalian yang baru masuk ojo komen ini sindikat. Papi ini menjelaskan kalau di Hongkong itu banyak sindikat. Di Mako juga banyak sindikat yang menipu teman-teman kita yang dari Indonesia. Kebetulan dia itu residen itu TKW itu juga residen. Jadi teman-teman jangan salah sangka ya. Ini bukan sindikatnya. Dia itu menceritakan dia sudah nolong beberapa orang. Nah, ini malah salah paham iki. Jadi dia itu menjelaskan bahwa selama ini sudah membantu orang dan dia meminta saya untuk melaporkan pada Interpol. Jadi jangan salah paham ya buat yang baru datang ya. Baru datang ujuk-ujuk ngomong Miss Quick sindikat. Kopla ndasmu menyerah seru enggak? Saya ditahan dulu jarinya. Jarinya ditahan. Emang Indonesia ini netizen ku ngopo langsung jepat. Ya silakan. Lanjut. Iya Pak. Iya. Terus. Dari itu. Oke, fokus. Jangan hiraukan itu netizen. Gimana Bang? Jadi kalau misalnya dari saya sendiri itu Bu, diangkatkan aja ke sini. Itu dengan begitu nanti itu pasti gerombolannya itu sudah tahu semua. Itu maksudnya komplotannya dia siapa. Maksudnya mungkin dari faktor kegugupan mental sehingga kurangnya speak up dari korban ini kepada pihak pemerintah konsulat jenderal RI itu mungkin karena satu mental, terus mereka memikirkan juga dengan resiko. Oleh sebab itu sebelum kita speak up ke KJRI, alangkah baiknya kita meeting dulu bahwa jangan ragu. Karena kalau begini paling efeknya gini, efeknya gini. Mungkin mereka pikirkan risiko terlalu panjang juga. Makanya mungkin itu faktor yang menyebabkan bahwa mereka itu nggak berani speak up. Gitu. Tapi gini Papi ya, saya sudah berbicara dengan Mas Agus, Mas Irwan. Kita sudah punya lembaga perlindungan korban dan saksi dari Jakarta langsung. Jadi saya itu sudah punya tim yang melindungi korban, baik yang ada di Hongkong maupun yang ada di Indonesia. Iya betul. Nah, jadi beliau ini Pak Wawan ini ditunjuk khusus dari Presiden Jokowi. Baru dilantik 10 hari yang lalu. Dan Mas Agus berbicara langsung, Mas Irwan juga mendengarkan karena saya ingin membuktikan bahwa ini adalah TPPO. Ya, mungkin supaya Pak Agus dan Pak Irwan itu supaya agak dengar. Selama ini saya tidak pernah
terjun khusus ke lapangan, gitu kan? Betul. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapat, gitu kan, itu ada penampungan khusus buat korban-korban yang ditipu ini. Kayak misalnya di Northpoint ada penampungan sekitar puluhan orang. Habis itu setelah itu dipindahkan ke penampungan mana? Itu kayak hidup mereka ini ngambang-ngambang aja dikerjain oleh para penipu. Pertanyaan saya, ini penipu-penipu ini mereka orang yang tidak bisa ditangkap atau bagaimana gitu? Kalau misalnya sudah kejahatan seperti itu, transaksinya sudah terbukti, korban ada, itu kan fotonya ada, terus alamat rumah korbannya ada, kenapa sulit untuk ditangkap kalau menurut saya? Iya, Papi. Seperti tadi, Apalagi- korbannya tidak apalagi berbicara. sekarang kan- Korbannya tidak speak up, Papi. Iya. Mm-mm. Kalau statusnya dia paper, oke lah, kita punya nomor fotonya ada, otomatis kan nomor papernya ada. Begitu dia absen paper, Interpol bekerja sama dengan polisi lokal bekerja sama dengan gedung di mana dia absen harian mingguan, kan tinggal ditangkap. Apabila ada terbukti. Iya, Papi. Saya yakin seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja Interpol dan polisi lokal untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Saya juga tidak tahu. Saya pikirkan seperti itu. Begitu pengajuan dari Interpol ke polisi lokal bekerja sama ini, mungkin minta bukti ini. Ya udah, apalagi sekarang ini baik sekali untuk yang pelaku penipuan terakhir ini, rumah dan tempat tinggalnya kita tahu. Siap. Di Indonesia juga kita tahu, di Hong Kong juga kita tahu. Siap, Kalau Papi. mau bukti kuat, tinggal diciduk. Siap, Papi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Papi, bahwa kepolisian Hong Kong secara langsung dan tidak langsung turun atau tidak kita tidak tahu. Tapi setahu saya, karena tidak ada korban yang melaporkan, saya sudah tantang siapapun yang menjadi korban melapor ke saya dan saya bawa ke kantor polisi. Sinyalnya kurang jelas, sorry. Ya, saya sudah menantang siapapun yang menjadi korban lapor ke saya dan saya bawa ke kantor polisi. Tapi tidak ada satupun yang berani. Oke, sekarang begini, Mbak Yuni, besok saya libur. Kalau misalnya Mbak Yuni ada waktu, kita berbincang gitu bersama dengan para korban ini. Siap. Itu kalau misalnya kita ini sebetulnya kita niat membantu supaya agar teman-teman kita yang dari Indonesia, yang dari Macau ke Hong Kong itu tidak ada niat lagi seperti ini dan penipuan-penipuan seperti itu mengurangi gitu. Siap. Kita punya modal pendamping, kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kan kita menyuarakan kebenaran dan kita membantu, gitu kan? Betul. Gitu. Karena itulah, Papi, seperti yang saya katakan bahwa konten saya itu kalah sama kontennya penipuan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pada kalian semua. Konten saya tuh seolah-olah diblok oleh penipu. Karena apa? Mereka selalu mengatakan bahwa konten saya tentang aib, konten saya jengat-jengat, cepat-cepat. Itulah cara-cara penipu untuk menutup konten saya. Padahal dari 3, 4, 5 tahun yang lalu, saya katakan tidak ada job cowok, apalagi ngepaki barang. Ngepaki barangnya siapa? Ngepaki Fanta. Fantanya siapa? Ya, saya pikir kalau menurut penipu itu konten untuk penyebaran aib. Alangkah baiknya kita maju akan melangkah, Mbak Yuni. Kita buktikan bahwa konten saya ini bukan sekedar konten. Saya bisa membuktikan bahwa kalau misalnya penipu itu tidak baik, dan saya bisa bekerja sama untuk menangkap para penipu ini. Siap. Itu. Siap. Nah, ini berarti kita harus gandengan tangan. Ya. Papi harus Saya gandengan berani tangan. untuk mendampingi bareng sama Mbak Yuni, besok pun siap. Siap. Gitu. Siap. Besok Jumat Sabtu saya libur, Mbak Yuni. Oke, siap. Saya ini lagi Kebetulan saya juga residen sini, jadi setiap waktu pun saya ada gitu. Oke, siap. Ini kalau Papi mau seperti itu itulah menyenangkan sekali, dan sekalian saya kenalkan sampean sama Interpol yang ada. Oke, siap Mbak Jadi Yuni. besok saya jadi ini saya lagi berbicara, lagi telepon CIP. Halo, oke, Madam. bisa. Oke. Hi, sorry, I just back from Indonesia. Yeah. But I have a lot of problem want to talk with you. Okay. So just asking about that because look like before I have talked with you regarding the Indonesian man come to Hong Kong for find the job. Find a job. It's like in the restaurant. Yes, in the restaurant. But someone give the job. This one is not real job.
So all of the men from Indonesian in Hong Kong, they become overstay. Yes, yes, yes. And then they working in the restaurant. They working like. Yep. Okay, yes, madam. Because I have two people here, and then the other one is also same like me, is a Hong Kong resident, but we are from Indonesia. So maybe detail I will give you tomorrow. Okay. Yes, madam. Thank you so much. So, yep. Yes. Because it's illegal. Because I don't want like. Yeah. Yeah, they know already because I think I have report before, but it's because no one will talk with you. They scare like this, like that. So that's why I'm not really report to you. But now two of them here, they say yes, they know where the place and then they know where they're working. Because let another person from Indonesia not came here again. Because they will instruct the Hong Kong, Indonesian people to come here find a job. But actually it's no job for the men working in the restaurant or just in the laundry or something like this. It's no job. So that's why. That's why I want to talk with the police that is really illegal. But when I talk, some of them is trust me, some of them is not. So that's why like it's a big problem to me how to explain to them. Okay. Okay. Yes, madam. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, bye bye. Oke, Mas mungkin bisa Papi. Oke. Madam bersedia. Dimanapun mereka langsung melakukan bersama Interpol. Ya, betul. Yang penting ada data valid ya. Bantuan saya juga untuk menyidik dan mungkin Interpol bekerja sibuk di kantor dan di luar kantor pun saya malam-malam bisa terjun langsung. Yang penting saya ada amanat tersendiri bahwa saya disetujui oleh Interpol untuk menyelidik bagaimana korban kalau misalnya terbukti, oke saya akan infokan. Iya, dan saya seperti yang saya bilang bahwa ya, dan saya seperti saya bilang ya Papi ya, bahwa saya itu bisa menangkap salah orang apabila ada bukti kuat juga dengan saya juga tidak mempermalukan Interpol gitu. Betul. Dan seperti saya bilang nih, ada bukti kejahatan. Seperti yang saya bilang bahwa saya akan membantu siapapun, termasuk saya akan mengenalkan Papi langsung ke Interpolnya. Jadi bukan apa benar sih Miss Yuni kenal polisi? Enggak deh. Jadi saya langsung kenalkan aja. Laporan bisa langsung, nggak perlu melalui saya, Papi. Jika Papi tahu ini sindikat, laporkan langsung. Oke, besok saya. Bukan itu pencet pendile. Lego. Waktunya kapan? Saya Siap. akan hadir biar kita berbincang bareng gitu menyangkut ini ya. Dan pastinya para sindikat sudah dengar nih. Ini memang saya sengaja. Saya live kan biar para sindikat berhati-hati nih. Kita nggak sedang bercanda buat kalian semua. Kita nggak bercanda. Jadi kalau ada orang yang bilang untuk memberantas ini kan saya pikir itu tidak salahnya tuh Mbak Yuni. Iya betul. Walaupun banyak orang yang nggak percaya bahwa saya itu kenal sama mereka, Interpol langsung, sama jenderalnya langsung, mereka nggak percaya. Makanya kita coba uji nyali nih. Iya, betul siap. Kita akan speak up semuanya apa yang terjadi di Hong Kong ini sebenarnya. Siap. Nah inilah yang saya butuhkan, orang-orang seperti kalian. Jadi mungkin uang kalian tidak kembali, tapi kalian bisa menyelamatkan orang-orang lain. Dan kalian akan dibukakan rezekinya. Percaya omongan saya. Saat kalian mau berkorban untuk diri kalian, untuk orang lain, Tuhan akan kembalikan uang itu dengan cara Tuhan. Ingat saya ngomong, kalau kita hitung-hitungan sesama manusia, 1 tambah 1 itu 2. Tapi kalau kita melakukan dari hati, 1 tambah 1 itu bisa 10.000. 1 tambah 1 itu bisa 1 juta. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah segalanya. Jadi, Papi terima kasih sebentar. Jadi intinya, mungkin hari ini kamu kehilangan 19 juta.
Mungkin kamu hari ini kehilangan 24 juta. Tapi dengan membongkar ini, tidak akan ada orang-orang baru lagi masuk ke Hong Kong. Dan ingat ya, nggak ada job ngepeki barang, nyikat tuntune macan, itu nggak ada. Padahal saya itu setiap hari loh Mas teriak. Setiap hari. Dan saya ingin katakan satu, konten saya itu tidak diizinkan di grup-grup Hong Kong, percaya nggak? Di grup Facebook Hong Kong, konten saya itu ditolak. Jadi nggak ada. Sama admin ditolak. Iya. Kok bisa ya? Iya, karena adminnya ya juga sebagian dari sindikat. Oh iya. Jadi konten saya, coba deh kalau kalian nggak percaya, sharekan konten job cowok ini ke grup Facebook. Ditolak. Bahkan kalian akan dicabut dari situ. Taruhan dah sama saya sudah mencoba berkali-kali. Saya cuma ingin mengadvokasi karena mereka kan punya platform yang besar nih. Otomatis kan saya berbagi informasi, nggak ada job cowok nih. Ini korbannya tertipu kayak gini ini, coba masukin ke mereka. Nggak diterima. TikTok siapa yang di-sharekan? Nggak diterima. Jadi di Facebook itu sudah tahu nih. Mereka adminnya itu sudah tahu. Wong adminnya Facebook yang sudah terkenal aja ternyata kena kasus. Bener nggak, Dok? Iya. Yang ribuan itu. Yang ribuan itu. Bahkan namanya aja ganti. Namanya aja ganti. Nama grupnya